Ada satu kalimat dalam Kejadian yang menimbulkan pertanyaan besar yang bahkan tidak diselesaikan oleh air bah. Kalimat itu ada di kitab Kejadian 6 ayat 4. Ada orang-orang raksasa, Nephilim, di bumi pada waktu itu dan juga sesudahnya. Bagian pertama mudah dipahami, raksasa memang pernah ada, tetapi bagian dan juga sesudahnya menjadi masalah. Karena air bah digambarkan sebagai kehancuran total, semua makhluk hidup musnah, hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Air bah berlangsung dengan detail yang sangat jelas. 40 hari hujan, 150 hari air berkuasa, dan seluruh bumi tertutup. Nuh keluar dari bahtera bersama 8 orang sebagai awal baru umat manusia. Namun, frasa dan juga sesudahnya membuka pertanyaan. Bagaimana mungkin keberadaan Nephilim masih disebut setelah kehancuran total itu? Beberapa generasi kemudian, saat bangsa Israel menuju tanah Kanaan, para pengintai melaporkan bahwa mereka melihat orang-orang raksasa di sana, keturunan Nephilim yang membuat seluruh bangsa menjadi takut. Tanah itu subur, itu tidak disangkal oleh ke-12 pengintai. Kanaan benar-benar menghasilkan buah sesuai janji Tuhan. Namun ketika mereka mulai berbicara tentang penduduknya, suasana berubah drastis. Dalam Bilangan 13 ayat 33, mereka berkata bahwa mereka melihat raksasa, keturunan anak, dan merasa seperti belalang dibandingkan mereka. Ini bukan sekadar ketakutan, tetapi gambaran nyata tentang perbedaan besar dalam kekuatan dan kehadiran. Akibatnya, bangsa Israel menjadi takut memberontak terhadap Musa dan Harun, bahkan menyesali keluar dari Mesir. Ketakutan itu menyebar begitu cepat hingga tidak bisa dihentikan, meskipun Kaleb dan Yosua berusaha menenangkan mereka. Yang penting dipahami, raksasa-raksasa ini bukan cerita berlebihan. Mereka memiliki asal-usul keturunan anak. Tinggal di kota-kota nyata seperti Hebron, Debir, dan Anab, serta hidup di wilayah dengan tembok besar dan pertahanan kuat. Alkitab mencatat mereka dengan detail seperti halnya raja dan bangsa lain. Kemudian istilah lain muncul, Refaim. Ini adalah kelompok yang sama, dikenal di berbagai wilayah seperti Basan, Ammon, dan Moab, bahkan disebut dengan nama berbeda oleh bangsa lain, misalnya Zanzumim. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa yang nyata, tersebar luas, dan dikenal lintas budaya. Jadi, yang digambarkan bukan sekadar raksasa tunggal, tetapi sebuah kelompok dengan sejarah, wilayah, dan pengaruh yang jelas. Bahkan disebut ada raja terakhir dari Refaim dengan kekuasaan besar dan catatan khusus dalam Alkitab. Menariknya, istilah Refaim juga muncul di bagian Alkitab lain dengan makna berbeda, bukan lagi sebagai bangsa fisik, tetapi dalam konteks yang lebih misterius. Ketika bagian ini dibaca dengan teliti, maknanya berubah secara besar. Dalam Ulangan 3:11, Og, Raja Basan, disebut sebagai yang terakhir dari orang Refaim, sebuah istilah unik yang menunjukkan ia adalah penutup dari suatu garis keturunan raksasa. Basan adalah kerajaan nyata dengan 60 kota berbenteng. Israel diperintahkan Tuhan untuk tidak takut saat melawan Og di Edrei, karena ini bukan musuh biasa. Mereka menang, dan Og dibunuh bersama seluruh rakyatnya. Detail paling menonjol adalah tempat tidur Og dari besi, panjang kurang lebih 4 meter dan lebar hampir 2 meter, menjadi bukti fisik ukuran tubuhnya. Kemenangan ini bukan sekadar militer, tetapi bukti bahwa Tuhan memberi kemenangan atas musuh yang tampaknya mustahil. Namun, garis keturunan ini belum sepenuhnya berakhir. Di Kanaan, muncul lagi keturunannya, termasuk Goliat dari Gad, yang menantang Israel 40 hari. 1 Samuel 17, ia akhirnya dikalahkan oleh Daud. Dalam 2 Samuel 21 dan 1 Tawarikh 20, dicatat 4 pejuang lain dari Gad, satu garis dengan Goliat.
Mereka memiliki ciri fisik luar biasa, termasuk satu yang memiliki 24 jari, polidaktili. Catatan ini menunjukkan pola, bukan satu individu, tetapi sebuah garis keturunan nyata dengan karakteristik khusus yang dicatat konsisten dalam Alkitab. Gad adalah salah satu dari 5 kota orang Filistin, dikenal memiliki sejarah panjang dan dihuni oleh para pejuang dengan kekuatan luar biasa. Beberapa pejuang hebat berasal dari kota ini, dan Daud bersama orang-orangnya mengalahkan mereka dalam berbagai pertempuran. Alkitab mencatat peristiwa ini dengan detail, menunjukkan bahwa mereka memiliki peran penting dalam sejarah Israel. Istilah Rephaim digunakan untuk menggambarkan para pejuang besar ini. Namun, dalam kitab Yesaya 26 ayat 14 dan Ayub 26:5, kata yang sama juga dipakai untuk menggambarkan roh-roh orang mati atau bayangan di dunia bawah, Sheol. Ini menunjukkan bahwa Rephaim tidak hanya dipahami sebagai manusia kuat semasa hidup, tetapi juga sebagai entitas yang tetap memiliki keberadaan setelah kematian. Dalam pemahaman Ibrani kuno, Sheol adalah tempat orang mati, gelap dan berada di bawah bumi. Menariknya, Rephaim digambarkan tidak sepenuhnya pasif di sana, seolah masih memiliki semacam aktivitas. Hal ini membuka kemungkinan bahwa istilah Rephaim memiliki makna ganda, makhluk fisik yang kuat di bumi dan keberadaan khusus setelah kematian. Teks kuno seperti kitab Henokh juga menyebut bahwa roh para raksasa tetap ada setelah kematian sebagai kekuatan jahat, meskipun kitab ini bukan bagian dari kanon Alkitab. Nama Rephaim juga tertinggal dalam geografi Israel, seperti lembah Rephaim dekat Yerusalem. Tempat ini menjadi lokasi strategis pertempuran antara Daud dan orang Filistin. Dalam salah satu pertempuran, Tuhan memberi strategi khusus kepada Daud, termasuk menunggu tanda suara langkah di atas pohon sebelum menyerang. Detail yang menunjukkan keakuratan sejarah dan kondisi nyata wilayah tersebut. Kitab 1 Tawarikh pasal 11 menyebut lembah Rephaim dalam daftar kemenangan para pahlawan Daud, menunjukkan bahwa tempat itu dikenal sebagai lokasi pertempuran penting. Dalam Yesaya 17 ayat 5, lembah ini bahkan dipakai sebagai gambaran panen yang melimpah, tanda bahwa namanya sudah sangat dikenal oleh orang Israel tanpa perlu penjelasan. Menariknya, nama lembah Rephaim tetap digunakan lama setelah para Rephaim, kaum raksasa, tidak lagi ada. Ini menunjukkan bahwa nama tersebut melekat kuat dalam ingatan kolektif Israel karena pernah menjadi tempat yang sangat berkesan, baik secara historis maupun spiritual. Dalam Alkitab, istilah Rephaim muncul di berbagai kitab dan genre, hukum, sejarah, nubuat, dan hikmat. Namun, tidak ada penjelasan lengkap tentang bagaimana mereka bisa ada kembali setelah air bah di Kejadian 6. Meskipun dicatat berulang kali di kitab seperti Ulangan, Yosua hingga Ayub, asal-usul mereka tetap tidak dijelaskan secara tuntas. Hal ini tampaknya bukan karena kekurangan sumber, melainkan sebuah pilihan. Para penulis Alkitab memiliki akses ke banyak catatan, tetapi tetap tidak menjelaskan bagian ini. Ini sejalan dengan prinsip dalam Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan. Kesimpulannya, Rephaim dicatat sebagai kenyataan historis dalam Alkitab, tetapi penjelasan asal-usulnya sengaja tidak dibuka sepenuhnya. Ini mengajarkan bahwa tidak semua hal dalam kitab suci dimaksudkan untuk dijelaskan secara lengkap, melainkan untuk direnungkan dengan hati yang rendah. Alkitab ditulis bukan untuk sekali baca, tetapi untuk direnungkan berulang kali. Ada hal-hal yang sengaja tidak dijelaskan sepenuhnya, seperti asal-usul raksasa setelah air bah. Itu menunjukkan bahwa tidak semua misteri dijawab, tetapi tetap dicatat dengan jujur. Orang Rephaim benar-benar ada, hidup di tempat nyata, dan dikalahkan dalam sejarah Israel.
Namun pertanyaan tentang bagaimana mereka muncul kembali setelah air bah dibiarkan terbuka, ini menunjukkan bahwa firman Tuhan tidak selalu menjelaskan segalanya, tetapi cukup untuk menyatakan kebenaran. Dunia sebelum air bah penuh dengan kerusakan besar, tetapi setelah itu, Tuhan tidak lagi mengirim air bah. Dia mengirim Yesus. Yesus datang dengan otoritas atas dosa, maut, dan segala kuasa kegelapan. Di kayu salib, dia mengalahkan semuanya dengan sempurna. Pesan utamanya bukan tentang raksasa, tetapi tentang kondisi hati manusia. Setiap orang membutuhkan pemulihan yang tidak bisa diperoleh dengan usaha sendiri. Tuhan membuka jalan keselamatan melalui Yesus. Jika hari ini kamu merasa jauh dari Tuhan, Dia mengundangmu untuk kembali. Kamu tidak perlu menjadi sempurna terlebih dahulu, karena Dia yang akan memulihkan. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan.